Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Lutfian Humaira dengan NIM 2020188035. Di sini saya akan menjawab soal AIK nomor 1A dan 1B dengan pertanyaan teori kebenaran dalam epistemologi Islam bisa dilacak lewat ayat-ayat Holiyah, ayat tertulis di dalam Al-Quran dan hadis, maupun ayat-ayat kauniyah, yakni ayat yang berupa alam semesta yang terbentang luas. Melalui berbagai penelitian antara ayat Holiyah dan ayat kauniyah, terdapat relasi hubungan yang saling menguatkan. Pertanyaan A, benarkah bahwa ayat Holiyah selalu sejalan dengan ayat-ayat kauniyah yang bersifat eksak? Jelaskan. Ayat-ayat Holiyah mengisyaratkan kepada manusia untuk mencari ilmu alam semesta, yaitu ayat-ayat kauniyah. Oleh sebab itu, harus berusaha membaca, mempelajari, menyelidiki, dan merenungkan untuk kemudian mengambil kesimpulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, 1. Bacalah dan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. 4. Yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam konsep tersebut, bahwa perintah membaca ini harus diterjemahkan sebagai membaca dalam artian yang luas, tidak hanya terhadap objek yang tertulis ayat Qur'aniyah, tetapi juga pada objek yang tercipta, yaitu pada ayat kauniyah, dengan menghayati secara seksama model yang tercipta yang diharapkan dapat menangkap pesan yang tersirat dari fenomena alam. Selanjutnya, mengatakan bahwa implikasi dari perintah membaca ini merangsang manusia giat menulis, meneliti, mengobservasi, menganalisis, dan kemudian merumuskannya sebagai teori ilmu. Ayat-ayat kauniyah adalah alam semesta yang diciptakan Allah. Umat Islam, khususnya para sarjana, ilmuwan, intelektual, cendekia, dan saintis muslim, hendaknya terpanggil secara moral dan secara intelektual untuk membaca alam semesta ini sebagai wahyu Allah yang tidak tertulis melalui ciptaannya yang berwujud sebagai alam semesta. Allah menegaskan dan mengonfirmasi tentang kebenaran eksistensinya dan kemahakuasaannya sebagai zat tunggal yang berhak disembah, dipuja, dan dipuji. Selainnya adalah makhluk biasa yang sama sekali tidak berhak untuk disembah, dipuja, dan dipuji. Paradigma seorang muslim terhadap ayat-ayat Allah ini, baik Holiyah maupun kauniyah, adalah mutlak benar dan tidak mungkin bertentangan, karena keduanya berasal dari Allah. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Islam, sains, teknologi tidak dapat dipisahkan dan diceraikan. Memisahkan sains dan penggunaan teknologi dari agama akan menghasilkan sains sekuler dan penggunaan teknologi menjadi tidak terkendali, jauh dari nilai-nilai agama. Dalam perspektif Islam, ajaran dan nilai-nilai agama secara konsisten selalu mengawal, mengendalikan, dan mengarahkan perkembangan sains dan teknologi ke arah kebaikan, kebajikan, kemaslahatan hidup manusia. Dengan demikian, sains dan teknologi selain selalu terkait, terhubung, dan terintegrasi dengan agama, juga memberikan kenyamanan, kebaikan, kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Kemudian untuk pertanyaan 1B, dengan pertanyaan, buatlah narasi salah satu aplikasi di bidang kedokteran yang kebenarannya bisa dibuktikan lewat Holiyah, Al-Quran, maupun ayat kauniyah, fenomena alam melalui penelitian. Yang pertama ada ayat Holiyah. Sesuai dengan sunnah Nabi, inilah umat Islam diajarkan untuk senantiasa mensyukuri nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa dikatakan kesehatan adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar yang harus diterima manusia dengan rasa syukur. Bentuk syukur terhadap nikmat Allah karena telah beri nikmat kesehatan adalah senantiasa menjaga kesehatan. Terdapat pada firman Allah Quran surat
Yunus ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman. Maka sudah sepatutnya manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, salah satu yaitu nikmat kesehatan. Kemudian untuk ayat kauniyahnya, yaitu salah satu dampak bencana alam terhadap penurunan kualitas penduduk dapat dilihat dari berbagai permasalahan kesehatan masyarakat yang terjadi. Bencana yang diikuti dengan pengungsian berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang sebenarnya diawali di bidang atau sektor lain. Sebagai contoh, bencana alam banjir. Timbulnya masalah kesehatan antara lain berawal dari kurangnya air bersih yang berakibat pada buruknya kebersihan diri, buruknya sanitasi lingkungan, dan merupakan awal dari perkembangbiakan berbagai jenis penyakit. Persediaan pangan yang tidak mencukupi juga merupakan awal dari proses terjadinya penurunan derajat kesehatan yang dalam jangka panjang akan mempengaruhi secara langsung tingkat pemenuhan kebutuhan gizi korban bencana. Pengungsian tempat tinggal sering ada tidak memenuhi syarat kesehatan sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan daya tahan tubuh dan bila tidak segera ditanggulangi akan menimbulkan masalah di bidang kesehatan. Sementara itu, pemberian pelayanan kesehatan pada kondisi bencana sering menemui banyak kendala akibat rusaknya fasilitas kesehatan, tidak memadai jumlah dan jenis-jenis obat serta alat kesehatan. Fasilitas kesehatan juga terbatas tenaga kesehatan dan dana operasional. Dari sini, dengan menjaga kebersihan dimulai dari diri sendiri, menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya adalah cara menjaga diri ataupun orang lain agar tidak terkena dampak dengan memulai membiasakan diri dari hal-hal kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Raihana, NIM 2020 1880006. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS AIK nomor 2 bagian A dan B, kemudian nomor 6 bagian A. Pertama, saya akan menjawab soal nomor 2 bagian A. Soalnya, Rasulullah menegaskan bahwa tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah turunkan pula obatnya. Bacalah bunyi hadis yang menerangkan hal di atas dengan terjemahannya, kemudian berilah komentar. Baik, jadi bunyi hadis tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit kecuali Allah turunkan pula obatnya. Jadi dalam hadis ini itu memberi gambaran kepada kita betapa pentingnya untuk berikhtiar dalam mencapai kesembuhan. Kemudian Allah juga menganjurkan kepada umatnya untuk selalu bertawakal dalam segala hal, termasuk dalam hal kesembuhan atas setiap penyakit. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya, kecuali satu, yaitu kematian. Jadi untuk penyakit psikis atau fisik itu pasti ada obatnya dan bisa disembuhkan atas izin Allah. Kemudian nomor 2 bagian B, yaitu soalnya dalam hal makanan, hal apakah yang perlu diperhatikan terkait dengan makanan tersebut, sertakan dengan dalil baik dari Al-Quran maupun hadis. Nah, jadi dalam ajaran Islam terkait makanan, terlalu banyak atau rakus atau terlalu hemat itu tidak baik atau tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian dari ilmu kedokteran, terlalu banyak makan itu juga tidak bagus untuk pencernaan. Dapat menyebabkan gangguan pencernaan, makanan menjadi masam, kemudian dapat menyebabkan infeksi pada usus besar atau usus 12 jari. Nah, dalil yang sesuai dengan pernyataan tersebut ada dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim.
Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus dan pada setiap memasuki masjid. Kemudian makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi dalam Islam kita tidak boleh makan dengan rakus. Kita harus makan dengan secukup-cukupnya. Kemudian dalam Al-Quran terkait makanan juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Jadi kita sebagai umat muslim wajib menjaga kesehatan tubuh dengan memakan makanan yang halal dan thayyib. Halal di sini yaitu halal dalam segi zatnya dan prosesnya. Kemudian thayyib artinya makanan tersebut aman, baik, kemudian tidak menimbulkan efek apapun jika dikonsumsi dan bermanfaat bagi tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Julianto Abdullah dengan NIM 2020188067. Di sini saya akan menjawab soal UTS Al-Islam dan Kebudayaan 4. Dan saya adalah anggota dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 3. Ada ungkapan bahwa akal yang sehat berada dalam fisik yang sehat pula. Artinya bahwa sehat jasmani sangat berkaitan dengan sehat ruhani seseorang. Nah, pertanyaan yang A, jelaskan beberapa bentuk penyakit ruhani dan bagaimana cara mengatasinya agar ruhani jiwa seseorang bisa kembali sehat. Nah, seseorang ini bisa dikatakan sehat ruhaninya jika terbebas dengan segala penyakit hati. Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk selalu berprasangka yang baik terhadap orang lain sehingga hatinya tidak terkotori oleh penyakit hati. Bentuk penyakit hati diantaranya munafik, antara lahir dan batinnya tidak sesuai, lalu ujub atau heran terhadap diri sendiri karena telah memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, lalu ria atau pamer, takabur atau sombong, kikir, yaitu tidak suka memberi, rakus, terlalu cinta harta, hasut atau dengki, iri hati, sum'ah atau suka dipuji, dan penyakit hati lainnya. Di dalam diri seseorang muslim seharusnya terkumpul sifat-sifat baik dalam hatinya yang menunjukkan kesehatan ruhani, diantaranya qanaah atau merasa cukup apa yang telah ada padanya, asyidku atau jujur, al-haya atau malu, az-zuhid atau hidup sederhana, at-tawadu atau rendah hati, lalu ada al-tib al-isyarah atau bergaul secara baik, dan sifat baik lainnya. Nah, penyakit hati ini disebabkan oleh godaan setan. Sebenarnya cengkeraman setan itu tidak terlalu kuat, hanya kelemahan, tidak adanya keberanian moral, dan tidak adanya kewaspadaan di dalam diri manusia itulah yang membuat setan terlihat sedemikian kuatnya. Al-Quran menegaskan setan itu sesungguhnya tidak dapat memberdayakan orang-orang yang senantiasa menjaga integritas moral mereka dari serangannya. Allah berkata kepada setan, sesungguhnya engkau tidak dapat mempengaruhi hamba-hambaku. Hanya manusia-manusia yang sesat sajalah yang mengikutimu. Kemudian untuk soal 3B, dalam hal penanganan terhadap pasien, seorang dokter muslim dituntut memiliki etika yang islami. Jelaskan apa saja. Jadi, dari sudut pandang syariah, dokter harus memiliki sejumlah kecakapan agar memenuhi syariat untuk menjalankan tugas-tugas kedokteran.
Para ulama menetapkan dua syariat yang berkenan dengan para praktisi kedokteran, yaitu dia harus menjalankan profesi dengan kecakapan dan ketulusan, dan dokter harus memerhatikan adab-adab Islami. Dr. Syaukat Asyati menyusun syarat bagi seorang dokter yang dituntut dalam Islam. Beliau menukil sejumlah tulisan tentang kedokteran Islam. Nah, persyaratan tersebut ini diantaranya, satu, dokter harus memastikan sebab-sebab penyakit dan keadaan yang menyebabkan penyakit tersebut. Lalu, dokter harus memperhatikan keadaan dan perubahan pada tubuh pasien. Tujuan dokter tidak boleh hanya mengetahui masalah, melainkan juga menghilangkan masalah itu, sehingga tidak menimbulkan masalah lain yang lebih buruk. Lalu, dokter harus menangani penyakit dengan terlebih dahulu menggunakan metode paling mudah. Lalu, dokter harus memperhatikan kekuatan obat dan menimbangnya sehubungan dengan kekuatan penyakit. Dokter harus memperhatikan gejala dan melihat apakah itu adalah sesuatu yang bisa ditangani atau tidak. Lalu dokter harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam menangani problem psikologis dan penyembuhannya. Lalu dokter harus bersikap baik dan lemah lembut terhadap pasien. Dokter harus menggunakan berbagai metode. Nah, dokter memberikan perawatan dengan 6 tujuan, yakni 1. Pemeliharaan kesehatan yang ada, 2. Pemulihan kesehatan yang hilang, 3. Menghilangkan dan mengurangi masalah, 4. Menerima masalah yang tidak begitu serius untuk menghilangkan masalah yang lebih buruk, lalu 6. Memilih antara dua manfaat untuk mendapat manfaat yang lebih besar. Nabi bersabda, Allah tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia juga menurunkan obatnya. Mereka yang mengetahuinya tahu akan hal itu, dan mereka yang tidak mengetahuinya tidak tahu akan hal itu. Hadis riwayat Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrah Pratama Adin, NIM 202011180053. Jadi pada kali ini saya akan menjawab soal UTS AIK 4 nomor 4A dan 4B yang berbunyi, salah satu bentuk kemajuan teknologi rekayasa genetika di dunia medis diantaranya mampu menduplikasi makhluk hidup yang dikenal dengan cloning, membuat keturunan dengan genetik yang sama dengan induknya pada makhluk hidup tertentu baik berupa tumbuhan, hewan, maupun manusia. Poin A, jelaskan pandangan medis tentang proses aplikasi cloning pada manusia. Poin B, jelaskan pandangan hukum Islam tentang proses aplikasi cloning pada manusia. Di sini saya akan menjawab poin A terlebih dahulu. Saat ini dunia medis mengalami perkembangan teknologi yang semakin canggih. Hal ini memungkinkan untuk dilakukannya operasi bedah guna memperbaiki bahkan mengganti organ tubuh yang mengalami kerusakan fungsi melalui prosedur transplantasi. Hingga saat ini telah banyak tindakan medis transplantasi organ yang dilakukan seperti ginjal, hati, kornea mata, bahkan jantung. Untuk memperbaiki atau mengganti organ tubuh yang mengalami kerusakan, tentu saja harus didukung dengan ketersediaan organ penggantinya. Selama ini penggantian organ tubuh ini tergantung dari ada tidaknya orang yang bersedia mendonorkan organ tubuhnya. Sayangnya tak banyak yang bersedia menjadi donor organ tubuh. Atas kendala tersebut, cloning manusia bisa menjadi salah satu solusi untuk transplantasi organ tubuh yang mengalami kerusakan atau gagal fungsi. Tak hanya itu, cloning manusia juga dapat dilakukan untuk memperbaiki atau menumbuhkan sel-sel baru guna menggantikan sel-sel yang rusak atau hilang. Artinya, cloning pada manusia memungkinkan untuk mengobati penyakit dan kelainan genetik. Tetapi, ada beberapa pihak juga, contohnya seperti anggota House of Representatives Amerika Serikat yang terbelah. Sebagian berpendapat, cloning terapeutik merupakan hal buruk. Menggunakan embrio hasil cloning untuk membantu orang sakit sama juga membunuh manusia untuk mendapatkan organ tubuhnya. Sebaliknya, yang pro berpendapat tidak selayaknya membiarkan jutaan orang menderita sakit dan meninggal karena menganggap sekelompok sel lebih penting. Menurut mereka, memanfaatkan embrio dalam tahapan awal perkembangan tidak sama dengan membunuh manusia. Jadi kesimpulannya, untuk pandangan medis terhadap cloning manusia ini terdapat pro dan kontra. Memang ada sisi positifnya, yaitu bisa membantu manusia untuk menyembuhkan penyakit, kelainan genetik, dan mengatasi keterbatasan masalah donor organ tadi. Tapi ada juga sisi negatifnya, masalah kode etik ataupun sisi kemanusiaannya. Begitu. Selanjutnya poin B, yaitu jelaskan pandangan hukum Islam tentang proses aplikasi cloning pada manusia. Proses cloning sendiri terbagi menjadi 4 cara, yaitu yang pertama menggunakan inti sel
atau nukleusnya sendiri, bukan dari pendonor. Yaitu yang kedua, mengambil inti sel nucleus of cell dari pendonor, kemudian ditanam ke dalam ovum wanita yang nukleusnya telah dikosongkan. Ketiga, menanamkan inti sel atau nukleus jantan ke dalam ovum wanita yang telah dikosongkan nukleusnya, dan sel jantan ini bisa dari hewan atau manusia, dan jika dari manusia, boleh dari pria lain atau suaminya sendiri. Lalu yang keempat, cloning yang dilakukan dengan cara pembuahan atau fertilization ovum oleh sperma tanpa hubungan seks dengan proses tertentu bisa menghasilkan embrio-embrio kembar. Cloning manusia sendiri masih diperdebatkan, karena pada dasarnya cloning manusia adalah teknik membuat keturunan dengan genetik yang sama dengan induknya yang berupa manusia. Cara yang dilakukan adalah dengan mengambil sel tubuh atau sel somatik dari tubuh manusia, kemudian diambil inti selnya atau nukleusnya, yang kemudian ditanam pada sel telur atau ovum wanita yang dihilangkan inti selnya dengan menggunakan metode seperti inseminasi buatan. Keturunan yang akan lahir secara alami akan mengkode genetik sama dengan induknya. Dari beberapa cara cloning, muncul pendapat bahwa hukum cara pertama dan kedua adalah haram. Hal ini dikiaskan kepada hukum lesbian, serta timbulnya ketidakjelasan pada nasab atau garis keturunannya. Sedangkan pada cara ketiga dan keempat diharamkan jika sel sperma bukan milik suami sendiri atau bahkan dari hewan. Akan tetapi kebolehan cloning dari sel sperma suami masih melihat bahaya dan kemaslahatannya. Para pakar keilmuan dan agamawan masih mendiskusikan hukum terhadap masalah ini. Lalu setelah mempelajari proses cloning secara menyeluruh, Islam mengharamkan cloning terhadap manusia. Jadi, kalau menurut pandangan Islam sendiri, itu haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dena Yaidiani Saputri, NIM 2020 akan menjawab pertanyaan nomor 5. Salah satu fenomena sosial di dunia medis adalah praktik abortus, baik abortus spontan maupun abortus buatan. Pastinya akan bersentuhan dengan hukum Islam. Pertanyaan A. Bagaimana pandangan medis atau kedokteran tentang praktik abortus? Jelaskan. Tindakan medis pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan aborsi yang disarankan secara medis oleh dokter yang menangani. Misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa dari wanita tersebut, maka kandungannya harus digugurkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 Ayat 2. Poin A, yaitu aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana apabila aborsi itu dilakukan secara sengaja dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Aborsi itu sendiri dapat terjadi baik akibat dari perbuatan manusia atau abortus provocatus maupun karena sebab-sebab alamiah, yakni terjadi dengan sendirinya, dalam arti bukan karena perbuatan manusia atau abortus spontanus. Selanjutnya, pertanyaan B. Bagaimana pandangan Islam tentang praktik abortus? Jelaskan dengan argumentasi yang kuat. Ajaran Islam sangatlah mementingkan pemeliharaan terhadap 5 hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Memelihara jiwa dan melindunginya dari sebagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan manusia. Untuk itulah Islam secara tegas mengaji tentang abortus, karena Allah SWT melarang pembunuhan. Firman Allah terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 33, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dengan pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Quran Surat Al-Isra ayat 33. Islam memandang bahwa setiap anak yang lahir berada dalam keadaan suci. Maka jelaslah bahwa tindakan abortus adalah melanggar moral keislaman serta merusak kemuliaan manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor 6 bagian A, soalnya itu jelaskan sebab-sebab terjadinya malpraktik di dunia medis. Jadi malpraktik yang terjadi di dunia medis ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu ketidaksengajaan.
Jadi dalam hal ini pelaku itu sebenarnya tidak bermaksud untuk melakukan tindakan yang tidak benar, sehingga ulama menggolongkan malpraktik ini tidak membuat pelakunya berdosa karena memang tidak sengaja. Contohnya itu ketika dokter melakukan operasi kemudian tangannya terpeleset sehingga menimbulkan luka di tubuh pasien. Kemudian yang kedua, keahlian yang tidak memadai atau kurangnya pelatihan. Nah, Islam sangat menganjurkan para tenaga medisnya untuk memiliki atau mempunyai ilmu tentang kesehatan yang sesuai dengan spesifikasinya. Jika tidak, maka akan menanggung resikonya. Kemudian yang ketiga itu ketidaksesuaian dengan kaidah-kaidah kedokteran. Maksudnya di sini dokter belum menguasai kaidah-kaidah yang telah ditetapkan sebagai dasar para ahli medis dalam menjalani profesinya. Kemudian yang keempat karena kecerobohan dan kealpaan. Misalnya itu melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi, serta melakukan tindakan tanpa adanya persetujuan. Kemudian contoh dari kealpaan ini terjadinya cacat karena tindakan yang kurang hati-hati. Kemudian yang kelima itu karena kesengajaan. Nah, malpraktik ini merupakan malpraktik yang tidak etis karena melakukannya dengan sengaja. Contohnya itu melakukan aborsi tanpa indikasi medis, kemudian tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat, padahal diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong. Baik, sekarang saya akan menjawab soal nomor 6B. Apa yang harus dilakukan jika seseorang dokter ditenggarai atau diduga melakukan malpraktek? Nah, karena di sini masih diduga, jadi dalam mendalami kasus malpraktek ini, ajaran Islam menganjurkan agar semua tuduhan harus dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan kemuliaan Islam dalam menghindari pihak-pihak yang terzolimi. Bukti-bukti yang diambil oleh hakim dan diakui oleh syariat diantaranya adalah pengakuan dari pelaku atau ikrar. Nah, ikrar ini adalah bukti yang paling kuat karena merupakan persaksian atas diri sendiri. Lalu kesaksian atau syahadah. Nah, aturan-aturan tentang kesaksian agama menjelaskan bahwa untuk pertanggungjawaban berupa qisas dan ta'zir dibutuhkan kesaksian dua pria yang adil. Jika pertanggungjawabannya berupa materi, dibutuhkan kesaksian satu pria dan dua wanita. Apabila kesaksian dalam hal persalinan diperbolehkan dengan 4 wanita tanpa pria. Lalu ada catatan medis. Nah, catatan medis ini adalah referensi yang diperoleh dari bukti fisik berupa catatan yang dibuat oleh dokter atau para medis. Lalu langkah-langkah untuk menghindari liabilitas malpraktik. Untuk menghindarinya, kita perlu bersikap waspada, menggunakan akal sehat, dan mengambil langkah-langkah, yaitu pertama mengetahui kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Nah, sebelum menerima tugas dan amanah, maka para medis harus dibekali dengan ilmu dan pengalaman. Sebagai seorang yang profesional, tidak akan menerima tanggung jawab yang tidak dikuatkan. Lalu mendelegasikan dengan cermat, yaitu sebelum mendelegasikan tugas kepada bawahan, periksa semua peralatan dan mesin secara teratur, serta memastikan bahwa yang kita beri amanah bisa menggunakannya dengan kompeten dan aman. Lalu melaksanakan perintah dengan waspada, yaitu jangan pernah memberi atau melakukan suatu tindakan tanpa instruksi dari atasan. Lalu memberi obat-obatan dengan cermat. Nah, kesalahan dalam pemberian obat adalah kesalahan yang berpotensi paling besar menimbulkan bahaya. Kesalahan dalam pemberian dosis, identifikasi pasien, atau pemilihan obat telah menyebabkan kebutaan, kerusakan otak, henti jantung, bahkan kematian. Lalu membina hubungan baik dengan pasien. Nah, kegagalan berkomunikasi dengan pasien adalah penyebab terjadi masalah hukum. Upayakan tetap tenang bila pasien atau